Salam dan bahagia. Saya Yuslina Pangaribuan, CGP Angkatan yang ketiga SMA Negeri 1 Sipolon, Kabupaten Tapanuli Utara, menyampaikan tugas yaitu 3.1.A.10 aksi nyata pengambilan keputusan dilema etika. Teks atau peristiwa, latar belakang tentang situasi yang dihadapi. Pembelajaran tatap muka PTM untuk Provinsi Sumatera Utara sesuai peraturan kehadiran peserta didik di sekolah masih 50% dan 50% lagi melaksanakan pembelajaran secara daring. Setiap siswa yang hadir untuk PTM harus melaksanakan protokol kesehatan dan guru yang mengajar ke kelas, dan peserta didik hanya 1 kali dalam 2 minggu bertemu dengan guru mata pelajaran. Oleh karena itu, peserta didik harus lebih bergiat untuk belajar agar pembelajaran dapat dipahami murid. Dan jika hadir di sekolah, harus memakai waktu dengan sebaik-baiknya. Pada hari Senin 21 Februari 2022, seorang siswa bernama Septi Sinaga kelas 12 MIA 1 datang menemui saya ke kantor. Pada saat yang sama, saya sedang membuat laporan bersama bendahara sekolah. Dan saya harus menjelaskan bahwa pada hari Senin saya hanya memiliki les mengajar hanya pada les pertama dan kedua, dan les yang ketiga sampai dengan keenam saya mengerjakan laporan sekolah bersama bendahara yang harus segera diselesaikan dan harus dikirimkan ke Cakdis sebagai pertanggungjawaban laporan. Akan tetapi, di waktu bersamaan, siswa kelas 12 MIA 1 datang menemui dan meminta saya datang ke kelasnya untuk membahas pelajaran akuntansi materi penyusunan laporan keuangan, karena mereka akan segera ujian. Dari penjelasan di atas, saya berada pada dilema etika antara saya datang ke kelas 12 MIA 1 atau saya membantu bendahara sekolah menyelesaikan pembuatan laporan sekolah. Alasan saya melakukan aksi nyata. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral tetapi bertentangan. Benar vs benar. Saya melakukan aksi nyata ini agar saya bisa mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid, karena kebutuhan muridlah yang akan didahulukan, dan mengerjakan laporan bersama bendahara sekolah bisa dikerjakan setelah pulang sekolah, dan saya akan memilih untuk pergi mengajar ke kelas 12 MIA 1. Feeling atau perasaan. Perasaan saya dalam situasi tersebut, saya merasakan kebimbangan karena saya berhadapan dengan dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral tetapi bertentangan, benar vs benar, yaitu mengerjakan pembuatan laporan sekolah bersama bendahara dan memberikan pelajaran akuntansi penyusunan laporan keuangan ke kelas 12 MIA 1, karena murid akan segera menghadapi ujian, dan jika saya pilih untuk mengajar, maka murid akan mempunyai persiapan yang lebih baik untuk menghadapi ujian. Dan jika saya pilih tetap mengerjakan laporan, maka akan lebih cepat selesai dan akan bisa segera mengirim laporan tersebut. Setelah saya memikirkan dengan seksama, akhirnya saya memilih pergi mengajar akuntansi ke kelas 12 MIA 1. Perasaan saya lega, ada rasa senang, dan ada kebanggaan tersendiri yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, karena saya mengambil suatu keputusan yang benar-benar berpihak kepada murid. Funding atau pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan melakukan pertimbangan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Saya dihadapkan dengan situasi yang harus mengambil keputusan dan harus saya melaksanakan keputusan yang saya pilih. Pembelajaran selanjutnya yang saya dapatkan adalah harus dapat memilih dari dua situasi yang sama-sama penting dan harus diambil suatu keputusan, dan dalam mengambil suatu keputusan harus memiliki dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada murid, keputusan yang bertanggung jawab,
dan kebajikan bersifat universal. Dan keputusan yang saya ambil menurut saya berdasarkan ketiga hal tersebut adalah pilihan yang benar-benar karena saya memilih pergi mengajar akuntansi ke kelas 12 MIA 1 sebagai bukti keberpihakan kepada murid, dan itu merupakan tanggung jawab saya sebagai guru memberikan pembelajaran kepada murid, dan saya memilih kepentingan orang banyak yaitu siswa kelas 12 MIA 1, dan saya menunda pembuatan laporan bersama bendahara sekolah yang bisa ditunda pengerjaannya setelah pulang sekolah. Analisis pengambilan keputusan. 1. Apa keputusan yang Anda ambil? Berdasarkan kasus yang saya alami, maka keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin pembelajaran adalah saya akan pilih mengajar akuntansi ke kelas 12 MIA 1. 2. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Maka prinsip yang saya gunakan adalah berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, karena saya adalah seorang guru lebih mementingkan mengajar murid di kelas 12 MIA 1 sesuai peraturan dan kode etik guru. 3. Mari kita terapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus Anda. 1. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Kerjasama. 2. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Saya sendiri, Ibu Yuslina, bendahara sekolah, murid kelas 12 MIA 1. 3. Apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Ibu Yuslina sebagai guru mata pelajaran dan mendapat tugas tambahan membuat laporan sekolah bersama bendahara sekolah. Bendahara sekolah, murid yang sedang belajar di dalam kelas. 4. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Tidak ada. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Tidak ada. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi. Tidak ada. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Iya, merasa nyaman. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi ini? Tetap akan mengambil keputusan yang sama memberikan pembelajaran akuntansi ke kelas 12 MIA 1. Jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Berdasarkan keempat paradigma, maka yang saya gunakan sesuai dengan kasus saya adalah 1. Individu lawan masyarakat, individual vs community. 2. Jangka pendek lawan jangka panjang, short term vs long term. Yang keenam, dari ketiga prinsip penyelesaian dilema, prinsip mana yang akan dipakai? Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. 7. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini, atau investigasi opsi trilema? Tidak ada. 8. Apakah keputusan yang akan Anda ambil? Tetap mengajar. Yang ke-9, coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Saya sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran kepada murid. Future atau penerapan. Setelah saya mempelajari mengikuti pembelajaran modul 31 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan dalam aksi nyata saya setiap hari. Setiap ada kesempatan dalam pengambilan keputusan, dan saya harus bisa membedakan kasus dilema etika atau bujukan moral sehingga keputusan yang diambil tepat. Dan jika ada kasus ke depan yang saya hadapi, saya akan membuat keputusan dan tindakan yang lebih baik. Karena pada dasarnya, saya adalah orang yang mau belajar atau berubah ke arah yang lebih baik dan selalu mau berinovasi setiap hari. Dalam pengambilan keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki pengetahuan diri, manajemen waktu dan kehidupan, agen perubahan, tujuan dan usaha bersama, pengambilan keputusan beretika, pengaruh komunikasi persuasif, budaya iklim, komunitas, arahan yang jelas dan tegas, dan semoga keputusan yang saya ambil bermanfaat dan berpihak kepada murid, bertanggung jawab dan kebajikan universal.
Iya, kan lagi sibuk juga nak sama Ibu Dara ini dalam membuatkan laporan keuangan sekolah kita. Ada apa nak? Begitu. Mohon maaf kalau waktunya sebentar ya Ibu. Iya, ada apa nak? Jadi tujuan saya datang kemari ingin meminta bantuan Ibu-Ibu untuk mengajar kami, tepatnya di kelas 12-nya 1, untuk membuat laporan keuangan mengenai mata pelajaran akuntansi. Berhubung sebentar lagi kami akan mengikuti ujian, Ibu. Oh iya, gimana ya anaknya? Kami sangat mengharapkan kehadiran Ibu untuk mengajari kami nanti di kelas kami 12-nya 1, Bu. Oke, nah, ya. Saya akan pertimbangkan. Baik Bu, permisi ya Bu, selamat siang Ibu. Ya. Oke, selamat siang anak-anak Ibu. Siang Bu. Oke, Ibu datang ke sini ke kelas 12-nya 1 supaya kita menuntaskan bagaimana cara pembuatan laporan keuangan, di mana minggu depan kita akan ujian secara praktek. Gak bisa membuat laporan keuangan, nah yaitu dari kertas kerja masuklah ke laporan keuangan. Bisa ya semua ya? Oke, laporan keuangan terbagi atas 3. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Nah, jadi Ibu lihat persiapannya sudah bagus, sejak tadi sudah Ibu mengajarinya. Ibu mengharap nanti minggu depan ujian praktek akuntansi sudah bisa ya semua ya? Bisa Bu. Oke, demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan sangat berguna untuk kita semuanya. Oke?